Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan hasil website kursus online yang telah kami buat untuk mata kuliah pemrograman web 2. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zakira Sabrina Putrapasya selaku moderator dan ditemani oleh rekan-rekan saya di sini. Oke, kenalkan nama aku Edo Caksono sebagai pemateri. Perkenalkan, nama aku Silviana Bella Putri sebagai pemateri. Baik, jadi untuk materi yang pertama yaitu kami akan menjelaskan mengenai desain database. Desain database ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Edo. Kepada Saudara Edo, saya persilahkan. Oke, untuk materi yang pertama yaitu desain database yang dimana di sini kami membuat yaitu database yang bernama kursus online. Nah, database kursus online ini terdiri dari tiga tabel yaitu tabel courses, tabel registration dan juga tabel tabel users. Nah, untuk tabel pertama yaitu tabel user itu terdiri dari struktur ID sebagai primary key-nya dilanjut dengan nama lengkap, email dan juga password. Nah, untuk tabel yang kedua itu adalah tabel course yang terdiri dari ID, nama kursus, dan juga instruktur. Nah, untuk tabel yang ketiga itu adalah tabel registration yang dimana itu terdiri dari ID sebagai primary key-nya, dilanjut dengan user ID dan juga course ID sebagai foreign key. Nah, tabel registration ini sebagai penghubung antara tabel user dan juga tabel course. Nah, yang mana itu bisa kita lihat di dalam desainer ini. Tabel registration itu berhubungan dengan tabel users dan juga tabel course. Nah, untuk pengujian database ini kita bisa langsung coba aja di dalam websitenya. Dan yang pertama-tama kita akan coba mengisi form registrasi dari pengguna. Oke, di sini kita bisa langsung saja isi. Hmm, oke, kita klik daftar di sini dan registrasi berhasil. Oke, untuk mengeceknya kita bisa langsung cek di tabel users karena itu tadi kita mengisi form pengguna. Oke, di sini kita bisa lihat pengguna dengan nama lengkap Sylvia Sabrina ini sudah masuk ke dalam tabel users di dalam database kursus online. Nah, untuk pengujian yang kedua ini kita bisa mengisi form tambah kursus, yang dimana di sini kita bisa langsung isi saja. Oke, kita bisa langsung saja tambah di sini dan kita akan mengecek kembali karena ini adalah form tambah kursus, jadi kita mengeceknya di tabel course. Oke, bisa kita lihat di sini dengan nama kursus perancangan UX dengan instrukturnya Zakira. Yang kita isi tadi ini sudah dapat diisi di dalam tabel course di dalam database kursus online. Nah, untuk pengujian yang ketiga, kita bisa registrasi di sini. Oke, di sini kita bisa pilih pengguna dan juga pilih kursusnya. Oke, sini kita bisa mengisi lebih dari dua kursus. Jadi, contohnya kita bisa em, mengisi dua saja. Kita daftar dan juga kita akan mengecek di tabel registrasi, di tabel registration. Nah, kita bisa lihat di sini em, yang dimana di sini user ID 13 dengan course ID 3 ini sudah terisi yang dimana user ID 13 itu adalah Sylvia Sabrina yang kita input tadi dan juga course-nya yaitu 3 yaitu basis data 2. Oke, mungkin untuk penjelasan materi yang pertama cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Edo. Selanjutnya yaitu mengenai PHP form dan validasi. Untuk materi PHP form dan validasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Sylvia. Kepada Saudari Sylvia, saya persilahkan. Oke, mungkin langsung saja. Jadi di soal yang nomor 2 ini ada dua bagian, yaitu bagian pertama ada form pendaftaran khusus, dan di bagian kedua itu ada form pendaftaran pengguna.
Nah, di form pendaftaran khusus ini, saya membuat sebuah form PHP untuk pendaftaran khusus yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu kursus menggunakan drop-down modern dengan select 2 atau fitur multi-select dan search. Nah, data yang dipilih oleh user itu kemudian disimpan satu persatu ke tabel registration. Nah, di sini user membuka halaman registrasi khusus. Di halaman ini ada dua drop-down, yaitu drop-down pertama itu ada pilih pengguna dan drop-down kedua itu adalah pilih kursus. Nah, eh, select name untuk di tabel pilih kursus itu ada select name, course ID dengan multiple select 2, di mana select 2 ini memungkinkan pengguna memilih banyak kursus. Jadi user bisa pilih lebih dari satu dan tampilannya seperti tag yang bisa dihapus. Ini memudahkan user peserta jika mereka ingin ikut 2 atau 3 kursus sekaligus. Oke, lanjut. Ini di sini ada validasi. eh jadi di validasi ini, jika user tidak memilih nama atau tidak memilih kursus, maka browser otomatis menolak form dan muncul peringatan seperti please select an item. Nah, lanjut di bagian kedua, kita langsung ke registrasi pengguna. Nah, ini udah di form registrasi pengguna. Jadi tujuan di sini admin atau pengguna bisa mendaftarkan akun baru. Data yang diminta itu nama lengkap, email, dan password. Di sini passwordnya itu harus disimpan dengan aman, bukan dalam bentuk asli, tapi menjadi hash. Jadi di sini ada input nama, email, password. Jadi semua file itu pakai require, jadi user wajib isi semua. Dan email ini tidak boleh kosong atau formatnya itu salah. Passwordnya itu tidak ditampilkan atau jadi hash. Nah, setelah klik disimpan, PHP itu akan menyimpan di dalam database. Dan passwordnya itu akan jadi hash atau tidak bisa terdeteksi oleh admin. Lalu, kenapa passwordnya itu harus hash? Karena kalau passwordnya itu dalam bentuk asli atau bisa dilihat oleh admin, siapapun yang punya akses ke database termasuk admin itu bisa melihatnya. Jadi di sini kesimpulannya untuk soal nomor 2 ini di bagian 1 saya membuat 2 form. Pertama itu form pendaftaran khusus dengan fitur multi-select agar user bisa mendaftar lebih dari satu kursus sekaligus. Yang kedua itu saya membuat form input pengguna baru, passwordnya itu diamankan dengan hash sebelum disimpan. Mungkin langsung saja di sini kita langsung ngedemonya. Oke, jadi di sini saya mendaftarkan nama baru. Eh, masukin emailnya dan passwordnya. Langsung kita daftar. Di sini registrasi berhasil. Lalu kita lihat di database, user karena tadi itu pengguna. Nah, ada di ID nomor 6 itu Nur Salwa Fadia dengan email fadiaakmar@gmail.com dan di sini passwordnya tidak terlihat. Jadi admin tidak bisa melihat passwordnya atau passwordnya ini di harsh. Oke, mungkin lanjut ke registrasi. Nah, di sini kita tadi masukin nama yang baru didaftar, Nur Salwa. Kita bisa memilih lebih dari satu kursus. Nah, langsung kita pilih daftar khusus. Oke, di sini ada registrasi berhasil. Jadi kita bisa lihat di bagian peserta ada Nur Salwa dengan 4 kolom dan 4 kursus. Oke, mungkin segitu aja materi dari saya. Boleh saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Sylvia. Selanjutnya yaitu adalah materi mengenai PHP Array dan SQL Query yang akan saya jelaskan sendiri.
Baik, jadi yang pertama yaitu mengenai file tambah kursus sendiri. Di sini di mana untuk menjawab bagian menampilkan daftar kursus menggunakan array PHP, kami membuat halaman tambah kursus PHP yang memungkinkan admin untuk menambahkan kursus baru ke dalam database yang sudah ada. Nah, kemudian data tersebut akan dimasukkan melalui tabel courses dengan menggunakan perintah SQL insert. Nah, untuk halaman ini sendiri, em, formnya itu terdiri dari dua kolom, yaitu yang pertama nama kursus, dan yang kedua yaitu adalah instruktur dengan button tambah kursus. Nah, selanjutnya untuk data peserta sendiri, di sini kami menggunakan untuk menampilkan peserta yang terdaftar pada kursus tertentu, di mana di sini kami menggunakan SQL inner join untuk menggabungkan tiga tabel sekaligus, yaitu untuk users, courses, dan registrations. Di sini, query yang kami gunakan itu untuk mengambil data nama pengguna, email, nama kursus, dan tanggal registrasi yang terdaftar. Hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel HTML dengan data peserta yang ditampilkan menggunakan array asosiatif yang dibentuk dengan um, MySQL fetch assoc dalam perulangan while. Baik, mungkin langsung saja didemonstrasikan. Nah, jadi di sini untuk form tambah kursus sendiri bisa langsung kita tambahkan dengan misal nama kursusnya yaitu em, rancangan UX dan instruktur Edo. Nah, maka di sini pengguna dapat langsung melakukan registrasi kursus. Dan kursus yang dipilih itu dapat lebih dari satu. Nah, hasilnya yaitu dapat dilihat dari peserta kursus yang menampilkan daftar tabel dari pengguna-pengguna dan kursus-kursus yang sudah diambil. Misalnya tadi pengguna dengan nama Ara mengambil nama kursus perancangan UX. Dan untuk jumlahnya sendiri yaitu dapat dilihat dari sini untuk keseluruhan jumlah pendaftar kursus yang mana UX Design itu diambil oleh satu pendaftar, Cybersecurity oleh 0 pendaftar, dan lain-lain sebagainya. Baik, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Edo Wicaksono. Kepada saudara Edo, saya persilahkan. Oke, untuk materi yang keempat itu adalah koneksi PHP dan juga antara database. Nah, hmm, untuk yang pertama itu kita bisa lihat di sini yaitu jumlah pendaftaran kursus yang dimana di sini terdapat nama kursus dan juga jumlah pendaftar yang telah mendaftar kursus tersebut. Nah, kita mungkin di sini kita akan coba registrasi lagi yang dimana yang itu kita bisa lihat dulu di sini bahwa Edo Wicaksono ini belum mengambil nama kursus yang bernama Basis Data 2. Oke, kita coba dulu di sini. Oke, kita daftar kursus. Nah, setelah itu kita lihat di jumlah yang dimana basis data 2 yang sebelumnya itu jumlah pendaftarnya yaitu satu, di sini bertambah menjadi 2. Nah, untuk codingannya itu kita bisa lihat di sini di jumlah pendaftar yang dimana kurang lebih seperti ini. Em, yang nantinya situ outputnya nanti adalah nama kursus dan juga jumlah pendaftar. Oke, untuk materi ini mungkin singkat tapi ini dapat menjadi monitoring bagi para instruktur dalam melihat pendaftar dari nama kursus em, yang mereka ajarkan. Nah, mungkin sekian dari materi ini akan saya lanjutkan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk Saudara Edo. Jadi mungkin materi integrasi PHP dan SQL tadi menjadi penutup dari presentasi dan demonstrasi yang sudah kami buat mengenai website kursus online yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Em, Kemudian selanjutnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun salah kata dalam presentasi yang kami paparkan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.